Bitcoin. Akhir-akhir ini Bitcoin sedang sangat ramai diperbincangkan, harganya naik, harganya turun, dan sejenisnya. Oke, di sini aku nggak membahas tentang harga dari Bitcoin, tapi kita akan membahas salah satu sisi dari Bitcoin yang ini sangat-sangat penting, tapi sangat jarang dibicarakan oleh banyak orang. Oke, ini bukan video tentang memahami Bitcoin secara sederhana, tapi sebaliknya di sini kita akan membahas secara lebih teknisnya, yaitu tentang sebuah rumus matematika yang memungkinkan teknologi canggih seperti Bitcoin ini bisa ada. Kita mulai dari sebuah persamaan matematika sederhana, A sama dengan B kali C. Kalau B-nya ini kita ganti angka 6, C-nya kita ganti angka 10, maka nilai A adalah 60. Jelas sampai sini. Sekarang kita coba proses yang sebaliknya. Kalau kita punya angka 60 dan diminta untuk mencari berapakah nilai B dan C-nya, gimana caranya? Kita bisa memfaktorkannya pada beberapa kemungkinan seperti ini. Atau kalau kita dikasih clue bahwa nilai C-nya ini adalah 10, maka kita bisa dengan mudah menemukan bahwa nilai B-nya adalah 6. Oke, itu perhitungan matematika yang sangat-sangat sederhana. Tapi ada yang berbeda dengan Bitcoin. Persamaan matematika yang menjadi jantung dari Bitcoin adalah persamaan ini. P sama dengan K kali G. Tapi berbeda dengan persamaan matematika sebelumnya yang kalau kita udah punya hasilnya kita bisa mengira-ngira berapakah komponen penyusunnya. Pada persamaan ini kita tidak bisa. Bahkan meskipun kita di sini dikasih tahu berapa nilai G-nya, berapa nilai P-nya, adalah sebuah hal yang tidak mungkin untuk kita bisa dapat nilai K-nya. Nah, ini adalah jantung dari Bitcoin. Ini adalah poin utama dari ECC, Elliptic Curve Cryptography, yang dipakai dalam Bitcoin. Sekilas dulu untuk yang belum tahu Bitcoin, Bitcoin adalah sebuah sistem mata uang digital yang berjalan di jaringan komputer yang tersebar. Jaringan ini bersifat aman, transparan, saling tersinkronisasi, sehingga meskipun tidak memiliki satu server utama, data Bitcoin tetap konsisten di seluruh sistem dan tidak bisa dimanipulasi. Bitcoin sendiri dicetuskan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Identitas pastinya tidak diketahui sampai sekarang, bisa jadi dia satu orang, bisa jadi juga adalah kelompok, yang mana Satoshinya sendiri ini sudah nggak pernah muncul lagi sejak tahun 2011. Tapi bahkan tanpa keberadaan Satoshi itu sendiri, sistem Bitcoin ini tetap bisa berjalan dan dapat digunakan untuk bertransaksi. Karena sistem ini memang basisnya tersebar dan tidak bisa dikendalikan oleh satu orang saja. Dan kalau kita melihat ke program intinya Bitcoin, metode ECC ini dalam bentuk SECP256K1 adalah metode kriptografi yang dipakai oleh Bitcoin untuk beberapa keperluan. Misalnya dipakai untuk membuat alamat Bitcoin, untuk membuat pasangan public dan private key, untuk melakukan tanda tangan digital, memvalidasi transaksi, dan lain sebagainya. Dan ini canggih banget loh. Nanti kita bahas untuk detail kecanggihannya. Yang pasti ini teknologi yang sangat-sangat menarik ya. Dan selain ini, apa coba teknologi lain yang juga sangat menarik saat ini? Ya, programming dan AI. Nah, kalau kalian tertarik untuk menekuni bidang programming dan AI ini, ada sebuah program yang sangat keren yang bisa kalian ikuti, yaitu Asah Led by Decoding. Asah Led by Decoding adalah sebuah program pelatihan intensif bagian dari kampus berdampak mandiri yang dibuat untuk mencetak talenta digital yang siap berkarir di industri. Program ini memberikan kuota 2.000 beasiswa penuh untuk pelatihan yang nilainya sampai 14 juta rupiah untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Program ASA punya 3 alur belajar yaitu Front End Web and Back End with AI, React and Back End with AI, dan yang ketiga Machine Learning. Materi yang diajarkan di ASA ini sudah berstandar industri karena decodingnya sendiri sebagai platform belajar yang digunakan ini sudah diakui oleh Google, Meta, AWS, dan Microsoft. Kemudian pelatihan ini pun nanti bisa dikonversi ke SKS kuliah maksimal 20 SKS. Jadi kalian bisa belajar skill tingkat tinggi, dibimbing para ahli, dan ini pun bisa dikonversi ke perkuliahan. Kemudian dari project ini pun nanti kalian bisa nambahin portfolio kalian. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Program Asah Led by Decoding ini sekarang masih dibuka. Info lebih lanjut dan poster programnya silahkan bisa kalian cek di sini. Linknya ada di deskripsi. Oke, persamaan ini bukanlah sebuah perkalian biasa, tapi ini adalah sebuah perkalian skalar pada lintasan kurva. Kalau secara matematis ditulisnya seperti ini. Atau kita juga bisa melihatnya secara visual sebagai berikut. Pertama, ada sebuah kurva berbentuk seperti ini.
Operasi A tambah B pada kurva ini artinya kita menarik garis yang melalui titik A dan titik B, lalu kita akan bertemu di titik perpotongan, lalu titik ini dibalik pada sumbu X, maka ini adalah hasil penjumlahannya, yaitu titik C. Kemudian kalau ditambah lagi D, kita tarik garis lagi, titik perpotongannya kita balik, ini adalah E, C tambah D sama dengan E. Dalam P sama dengan KG, kita bisa memulai dari titik G, 2G berarti sama dengan G tambah G. Dari sini ketemu titik perpotongan, dibalik ini adalah 2G. 3G sama dengan 2G tambah G, sehingga dari sini kita dapat perpotongan garis lagi, dibalik ini adalah 3G, 4G, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada Bitcoin, formula dari kurva yang digunakan adalah seperti ini, dan kurva inilah yang dipakai untuk menentukan tadi lintasannya, titik potongnya, dan seterusnya. Oke, kembali ke persamaannya. P sama dengan K kali G. P adalah public key, K adalah private key, dan G adalah generator point. Public key adalah sebuah angka yang nantinya akan diolah menjadi salah satunya adalah untuk alamat Bitcoin. Kemudian K ini private key semacam passwordnya yang bisa dipakai untuk mengakses alamat Bitcoin ini. Nilai G kalau pada Bitcoin ini adalah sebuah titik pada koordinat dengan nilai X dan Y-nya adalah seperti ini. Angka yang sangat besar. Angka yang sangat besar ini kemudian dikalikan dengan sebuah private key, ini sebuah angka random bebas di rentang sekitar 2 pangkat 256. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang lain bisa saja melihat public key, bisa saja melihat alamat Bitcoinnya, tapi orang lain tidak mungkin dia bisa menemukan nilai K-nya, mau seperti apapun dia berusaha untuk mencarinya. Makanya di sini aku nyebut bahwa inilah jantung dari Bitcoin. Nanti kita bahas lagi ke situ, sekarang kita praktek dulu deh. Kita memulai dengan membuat sebuah angka random yang sangat besar, ukurannya 256 bit. Angka ini kemudian dikalikan secara skalar dengan nilai G, sehingga kita dapat nilai public key-nya. Dari public key, nilainya akan dikonvert pakai fungsi SHA-256, lalu dikonvert pakai RIP-EMD-160, lalu dikonvert lagi, maka hasilnya ini adalah sebuah alamat Bitcoin yang valid. Kalau kita cek misalnya ke mempool, kita bisa lihat kalau kita memasukkan alamat ini adalah sebuah alamat Bitcoin yang valid. Yang tentu saja ini masih kosong ya isinya. Tapi intinya kita bisa membuat alamat Bitcoin dari perhitungan ini. Selanjutnya aku coba beli Bitcoin dan transfer ke alamat ini. Belinya di mana? Bisa beli di orang atau beli di exchange lah ya intinya. Kemudian aku transfer ke sini dan kalau dilihat sekarang alamat ini udah ada isinya. Jadi dari sebuah angka random dihitung pakai fungsi P sama dengan KG pada kurva Bitcoin, kita dapat alamat yang bisa dipakai untuk transaksi tanpa perlu ke bank dan ini valid, nggak bisa diakses orang lain. Biasanya orang-orang itu lebih banyak nerima Bitcoin pakai aplikasi wallet ya yang otomatis bikin alamat, tapi kita juga bisa bikin secara manual seperti ini. Nah kalau untuk mengirim, balik lagi bisa pakai aplikasi wallet ya, ada macam-macam itu banyak lah, silahkan yang berpengalaman bisa ngasih saran teman-teman. Tapi kalau mau ngulik lagi lebih dalam, dan ini balik lagi ke spiritnya Satoshi Nakamoto ya, kita bisa pakai Bitcoin Core yang langsung connect ke jaringan Bitcoin. Nah kalau tadi aku bilang di awal bahwa Bitcoin ini berjalan pada jaringan yang terdistribusi, maksudnya adalah ini, orang-orang bisa menjalankan node Bitcoinnya sendiri lewat Bitcoin Core ini. Yang ini akan membantu jaringan Bitcoin jadi lebih stabil dan jadi tersebar. Kalau mau transfer, di sini aku tinggal transfer aja ke alamat Bitcoin yang lain. Kita coba kirim dikit dulu aja, 0,00001 Bitcoin atau sekitar Rp16.000 sekarang. Dan setelah diklik, berhasil. Data transaksinya ini bisa dilihat di mempool. Jadi di sini kelihatan transaksinya dari alamat mana ke alamat mana. Jadi semua orang bisa memverifikasi. Kemudian dari sistem Bitcoin node-nya sendiri, ini juga akan memverifikasi dari data transaksinya dan public key-nya. Dan kalau sudah tervalidasi, ini akan tersimpan di dalam jaringan Bitcoin yang tidak bisa diubah lagi. Jadi nggak ada yang bisa dimanipulasi.
Dan kalau Bitcoin Core ini pun aku bisa ngotak-ngatik lebih dalam untuk data transaksinya. Misalnya aku mau nambahin pesan di dalam transaksinya, ini bisa. Sebagai contohnya, di sini aku mau ngirim Bitcoin ke alamat Bitcoinnya Satoshi Nakamoto dan aku kasih sebuah pesan simple, "Hello." Tinggal dikirim dan di sini kalian bisa ngecek sendiri di alamat Bitcoinnya Satoshi Nakamoto ini ada transaksiku yang ada pesannya. Di sini transaksinya masih unconfirm, masih belum terkonfirmasi, masih nunggu untuk proses validasi atau proses mining. Tapi kalau udah tervalidasi, maka pesanku ini dan transaksinya ini udah masuk ke jaringan Bitcoin dan udah tetap nggak bisa dihapus lagi. Kalau kalian mau cobain transaksi Bitcoin, silahkan cobain sendiri aja teman-teman. Nggak usah kirim ke alamatnya Satoshi, mending kirim ke salah satu alamatku aja di sini. Dan kalian pun bisa ngecek data transaksinya di websiteku. Di sini tak tunjukin datanya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian paling pentingnya, yaitu tentang bagaimanakah P sama dengan K kali G ini melindungi Bitcoin. Oke, tadi udah kita bahas bahwa fungsi P sama dengan KG ini adalah sebuah fungsi satu arah. Artinya, kita bisa menghitung nilai P dengan mudah kalau kita tahu nilai K dan G, tapi tidak mungkin membalikkan prosesnya. Tidak mungkin mendapatkan nilai K meskipun kita tahu nilai P dan G-nya. Kalau kita balik ke kurvanya adalah Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah 7 mod P. Dengan P ini adalah 2 pangkat 256 kurangi 2 pangkat 32 minus 977. Yang itu artinya nilai private key K-nya dan P-nya simpelnya ada di sebuah rentang ruangan bilangan yang sangat-sangat besar. Nilai P ini kira-kira setara dengan 10 pangkat 77. Itu ada angka, kemudian di belakangnya masih ada angka sebanyak 77 angka. Artinya, kalaupun misal kita coba ngerunut balik proses perhitungannya tadi, akan butuh percobaan yang sangat-sangat besar. Atau kalaupun kita mau coba nge-brute force atau asal cobain aja, mungkin nanti kena lah ya. Ini pun juga tidak mungkin. Algoritma tercepat saat ini untuk memecahkan P sama dengan KG ini adalah Pollard Row algorithm, di mana jumlah operasi yang dibutuhkan adalah akar N. Sehingga untuk sebuah nilai dengan 2 pangkat 256, jumlah operasi yang dibutuhkan untuk memecahkannya adalah 2 pangkat 128 atau sekitar 3 kali 10 pangkat 38 operasi. Jadi ini angka 3, di belakangnya ada 38 angka di belakangnya. Coba kita lihat seberapa sulitkah untuk memecahkan operasi itu. Ini bisa dilihat di tabel ini ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan satu percobaan per detik, butuh waktu 10 pangkat 31 tahun. Kalau 1 miliar percobaan per detik, masih butuh 10 pangkat 22 tahun. Bahkan jika semua komputer di bumi dipakai, yang ini kecepatannya sampai 100 kuantiliun percobaan per detik, di sini masih tetap butuh waktu 110 miliar tahun. Lebih dari 7 kali lipat umur alam semesta. Yang umur alam semesta itu sekitar 13,8 miliar tahun. Makanya ini adalah fitur keamanan Bitcoin yang sangat-sangat menarik. Alamatnya bisa bebas dilihat oleh publik. Kita pun juga bebas mau nyoba-nyoba passwordnya, private key-nya. Tapi secara matematis, impossible untuk kalian nyobain dan dapat hasil yang benar. Meskipun ini dengan semua kekuatan komputer di bumi. Mau kalian seberuntung apapun, ini nggak bisa. Kemungkinan kalian untuk berhasil nggak sengaja dapat private key-nya, yang benar adalah 1 dibanding 10 pangkat 77 kemungkinan. Sekecil itu, secara praktis nggak mungkin. Kalian bisa nyobain nge-crack private key dari alamat Bitcoin, misalnya alamat Bitcoinnya Satoshi, silahkan, dan bisa ngakses semua uangnya. Tapi nyatanya sampai sekarang, orang masih nggak bisa kan ngaksesnya. Aku pun juga udah nyoba dan nggak bisa teman-teman. Jadi ini juga yang sering jadi pertanyaan ya oleh orang-orang di komunitas Bitcoin. Kenapa kok Bitcoinnya Satoshi nggak pernah berpindah, nggak pernah diakses? Kalau menurutku, ini bukan karena Satoshi-nya lupa private key-nya, orangnya udah mati, dan lain sebagainya. Tapi itu sesimpel sebuah sayembara aja. Nih loh, ada uang 1.000 triliun, nggak dijaga siapa-siapa, cobain ambil kalau bisa. Kalau misalnya uang ini di bank, dia kan perlu dijaga oleh banknya ya. Misal kalau pakai aplikasi aja, salah password 3 kali udah diblokir. Nah di Bitcoin, kalian bisa nyobain sebanyak mungkin percobaan passwordnya, tapi masih tidak mungkin untuk di-crack. Yang menjaga siapa berarti? Nggak ada. Satu-satunya yang menjaga Bitcoin adalah matematika.
Makanya kalau misalkan kalian bingung ya, terutama untuk pelajar, buat apa sih belajar matematika? Nah, ini bisa jadi salah satu motivasinya. Belajarlah matematika biar pinter kriptografi, kemudian bisa nge-crack private key Bitcoin dan ngambil 1.000 triliun uangnya Satoshi. Nah, itu motivasi yang cukup oke kayaknya, teman-teman. Kemudian biasanya banyak juga yang berspekulasi bahwa komputer kuantum mungkin bisa nge-crack Bitcoin. Nah, itu pembahasan yang cukup menarik juga, tapi itu akan dibahas di video yang berbeda. Karena aku juga belum bahas tentang komputer kuantumnya. Kalau kalian tertarik tentang pembahasan ini, silahkan tulis di komen. Oke, terima kasih. Jangan lupa kirim Bitcoin ke alamat ini. Oke?